I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just young. Nah, ini sebelum terbang kalian harus pastikan bro ya, settingannya dilihat dulu. Nah, ini kan obstacle avoidance action. Jadi sensor kalian ini maunya diapain? Bypass itu dia akan menghindari objek, brake dia akan ngerem, kalau off ini kalian akan matikan ya dengan indikator merah itu. Saya sarankan kalau kalian terbang-terbang biasa untuk long range atau cinematic itu usahakan bypass aja. Artinya kalau dia nanti mendeteksi objek yang menghalangi dia atau mau nabrak, dia bisa membypass ya, menghindar ya. Ini unit pakai Mavic Air 2 ya bro ya. Jadi seperti settingan di awal tadi saya sudah tampilkan posisi obstacle avoidance-nya. Ini settingnya saya buat bypass ya. Artinya harusnya kalau nanti memang kabut tebal ini dianggap sebagai objek penghalang, harusnya drone ini akan terbang agak liar ya, menghindari gitu ya. Karena kan dengan settingan bypass obstacle avoidance itu, kalau memang dia mendeteksi ketebalan kabutnya ini sebagai objek penghalang, dia akan menghindar dengan arah ke kanan, kiri, atau atas bawah. Nah, ini kita coba berburu kabut tebal di pagi ini di salah satu bukit di pegunungan Gunung Ijen ya. Ini ketinggian rendah aja ya, sekitar 30 meter karena saya terbang langsung dari atas bukitnya itu. Nah, ini depan udah terindikasi depan ada kabut nih. Coba saya sambil rotate ya, artinya ini sensor kita tes dari kanan kiri, depan belakang, nanti akan kita tes ya apakah dia memang mendeteksi aman atau enggaknya untuk kabut ini dianggap sebagai objek. Nah, langsung kita tes real nih bro buat kalian. Mavic Air 2 atau drone DJI lainnya yang memiliki sensor obstacle avoidance harusnya akan merespon sama ya saat ketemu kabut. Nih kita tunggu pelan-pelan nih bro, sambil saya cari ketinggian yang pas, bener-bener nanti kita lewatkan tengah ya, kita tembuskan di kabutnya sampai gelap gulita blank di kameranya. Nah, ini kayaknya sebelah depan ini udah sejajar ya. Kalau saya lihat dari center of gravity-nya kamera ini pas tengah-tengah ya bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu set. Nah, ini terasa drone aman-aman aja, responnya nggak bergerak, artinya menghindar atau apa seperti kalau saya terbangkan di antara pohon-pohon. Dia memang kalau bypass itu dia menghindar kanan kiri atau atas bawah. Kayaknya kurang seru ya tadi, kabutnya kurang begitu tebel. Kita berburu lagi kabut nih bro, kita tes ya. Mudah-mudahan dari video ini bermanfaat ya buat kalian mungkin yang sedang cari referensi atau riset atau tes biar supaya lebih pede nanti kalau menggunakan Mavic Air 2 atau Air 2S atau Mavic 3 atau Mini 3 Pro. Itu kan sudah memiliki sensor obstacle avoidance ya. Mungkin saat ketemu kabut kalian lebih pede dan lebih tenang ya. Nanti hasil riset tes ini bisa langsung membuktikan bagaimana drone DJI yang memiliki sensor ini bekerja sensornya saat ketemu kabut, apakah dia akan mengalami kendala error, karena ada yang ngomong waktu itu ngerespon landing dan lain sebagainya kayak gitu. Tadi settingan udah di bypass ya. Nah, ini kayaknya tebel ini bro, gas tipis, jos ini. Nah, ini udah pasti terbukti itu lewat tengah karena sampai blank banget ya, kameranya sampai putih kayak gitu. Dan dari analisa saya ya, dari video ini
artinya drone aman-aman aja, sensor depan, belakang, sama bawahnya itu nggak mendeteksi untuk kabut ini sebagai objek ya. Harusnya kalian nanti kalau terbang di daerah pegunungan atau bukit lainnya pun tidak ada masalah bro ya. Tadi sudah kita uji dengan kondisi settingan sensor obstacle avoidance-nya saya setting di bypass tadi. Nanti coba kita masih ada stok beberapa baterai, nanti saya akan coba cari kabut di dekat-dekat daerah sini juga, di daerah perbukitan. Nanti kalau mudah-mudahan ketemu yang lebih ekstrim, nah itu lebih bagus bro ya. Saya juga penasaran sih, jujur saya penasaran. Nih masih agak tipis-tipis gini kurang ya. Nah ini kan tipis kayak gini ya, karena masih gambar bukit-bukitnya itu masih terlihat hijau ya. Nanti coba akan saya cari di salah satu titik bukit. Saya sudah tahu sih itu memang sudah terkenal kabutnya cukup tebal daerahnya. Cuman yang saya agak bingung nih, perbedaan kabut sama awan dari sisi properties atau ketebalannya sejauh mana saya kurang paham ya. Apakah lebih tebal awan atau lebih tebal kabut? Tapi kalau awan sebetulnya nggak perlu ya, karena itu drone terbang terlalu tinggi ya. Karena awan kan ketinggiannya berada di ratusan meter lah ya dari permukaan. Tapi kalau kabut kan sebetulnya kayak gini, 10 meter, 30 meter dari atas pucuknya bukit itu aja sudah kelihatan, karena memang kabut itu kan rendah dia ya. Mungkin kalian yang seneng camping atau traveling di gunung itu kabut-kabut rendah udah sering banget ya. Jadi kalian dari video ini nanti lebih pede. Nah ini kita cari nih salah satu lokasi yang berkabut. Wah kalau ini bener-bener ekstrim bro. Nah ini posisi mundur ya, harusnya kalau drone ini menganggap ini sebagai objek, wah sampai hilang drone kurek. Harusnya ini kalau dia menganggap sebagai objek itu udah pasti drone akan terbang liar ya, menghindar. Nah alhamdulillah ini mundur, terus saya tarik maju, drone tetap stabil di ketinggian yang sama. Sensor juga tidak mendeteksi bahwa itu sebagai dinding objek atau benda yang dapat menghalangi dia. Artinya aman aja bro, ternyata dari tes kita menembus kabut tebal ini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tes ini ya bro. Kalau kalian suka silahkan like dan subscribe. Wassalamualaikum.